Trump menebar teror setelah Iran mencoba menggunakan Oman sebagai pintu masuk dan kelompok teroris Houthi sebagai ancaman terhadap Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Pada hari Jumat 5 Juni 2026, Washington mengidentifikasi sebuah langkah yang bisa mengubah negosiasi menjadi jebakan brutal di Teluk. Rezim teroris Iran mencoba keluar dari tekanan militer dan ekonomi dengan membuka front lain. Tidak hanya dengan kapal dan drone, tetapi juga dengan bank, jalur perdagangan, tekanan terhadap Oman, dan ancaman milisi di Yaman. Trump bereaksi dengan tegas karena memahami bahwa netralitas yang digunakan untuk menguntungkan Teheran menjadi risiko bagi seluruh kawasan. Apa yang coba disembunyikan Iran? Mengapa Oman menjadi bagian sentral? Bagaimana Trump menghadapi perang baru ini? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Pemerintahan Trump menempatkan Oman dalam status siaga setelah muncul tanda-tanda bahwa Teheran ingin membuat sistem pungutan untuk kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Ide Iran itu sederhana dan berbahaya. Departemen Keuangan Amerika Serikat sudah memberikan sanksi kepada yang disebut Otoritas Selat Teluk Persia, yang oleh Washington dianggap sebagai struktur yang terkait dengan garda revolusi. Untuk memungut biaya, mengarahkan kapal, dan memaksa kapal mengikuti instruksi, pada akhirnya kepada orang-orang, kepada layanan. Rezim tersebut mencoba menciptakan aturan baru di laut, seolah-olah mereka bisa memutuskan siapa yang boleh lewat, berapa yang harus dibayar, dan dengan izin siapa. Bagi Trump ini bukan diplomasi. Ini adalah pemerasan atas minyak, gas, perdagangan, dan keamanan. Karena itu peringatannya sangat tegas. Siapapun yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam upaya pemungutan ini bisa dihukum. Oman menerima pesan itu karena berada di wilayah yang paling sensitif dalam diskusi ini. Dan karena posisinya selalu digunakan sebagai jembatan antara Amerika dan Iran. Oman berusaha memadamkan masalah itu dengan cepat. Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan bahwa ia telah berbicara dengan Duta Besar Oman di Washington dan menerima jaminan bahwa kesultanan tersebut tidak memiliki rencana untuk memungut biaya tol di Selat Hormuz. Langkah mundur ini menunjukkan efek dari tekanan. Hal itu memaksa Oman untuk memberikan penjelasan sebelum rencana Iran berkembang dan menjadi kenyataan di jantung Teluk. Iran mencoba memanfaatkan celah ini secara tepat. Selama bertahun-tahun, Oman berperan sebagai mediator dalam pembicaraan sensitif antara Washington dan Teheran. Posisi ini memberikan kesultanan citra netralitas. Namun, netralitas di tengah perang ekonomi dan maritim bisa menjadi perlindungan bagi pihak yang salah ketika rezim yang terkena sanksi mencoba menggunakan jalur tersebut untuk bertahan hidup. Situasinya menjadi semakin parah karena konflik tersebut keluar dari ranah diplomatik dan masuk ke Teluk Oman. Iran menyatakan pada hari Jumat ini bahwa mereka menembakkan rudal dan drone sebagai peringatan terhadap kapal perang Amerika Serikat, menuduh Angkatan Laut Amerika melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan tanker yang terkait dengan jaringan yang terkena sanksi. Washington di sisi lain melaporkan bahwa mereka mencegat kapal tanpa bendera dan yang terkena sanksi di Samudra Hindia dalam sebuah operasi untuk memutus jaringan dan aktivitas ilegal yang mendukung Iran. Disinilah kelompok Houthi masuk dalam cerita. Ancaman untuk membuka front dari Yaman terhadap Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tidak muncul sebagai tindakan kekuatan murni, tetapi sebagai upaya untuk meningkatkan biaya perang. Kelompok Houthi sudah pernah digunakan sebagai alat tekanan terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan terhadap infrastruktur regional. Jika mereka diaktifkan lagi dalam krisis yang lebih besar, Arab Saudi bisa kembali menghadapi serangan terhadap fasilitas strategis, dan Uni Emirat Arab bisa menjadi sasaran drone dan rudal. Tujuan Iran tentu saja adalah untuk mengalihkan tekanan dari Teheran dan menebar ketakutan kepada negara-negara Teluk. Houthi yang juga disebut Ansar Allah adalah kelompok teroris dan bersenjata dari Yaman yang bersekutu dengan poros Iran dan menguasai ibu kota Sanaa serta sebagian besar wilayah utara negara itu. Tempat tinggal sekitar 60 hingga 65% penduduk Yaman. Mereka mulai muncul dengan kuat pada tahun 2000-an, merebut Sanaa pada tahun 2014, dan menggulingkan pemerintah yang diakui secara internasional pada tahun 2015, yang memicu intervensi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Saat ini mereka beroperasi terutama di Yaman, di Laut Merah, di Teluk Aden, dan di dekat Selat Bab el-Mandeb, yang merupakan jalur vital perdagangan dunia.
Kelompok ini telah meluncurkan drone dan rudal ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Israel, dan kapal-kapal dagang di Laut Merah, menyebabkan pengalihan jalur pelayaran, peningkatan biaya, dan tekanan langsung terhadap perdagangan global. Karena itu, ketika Iran mengancam akan menggerakkan kelompok Houthi, pesannya jelas. Teheran tidak hanya ingin menekan Israel atau Amerika Serikat, tetapi juga ingin membuat kekacauan di jalur-jalur Teluk dan menyerang sekutu-sekutu strategis Washington dari belakang. Trump menyadari logika ini sebelum hal itu mengakar. Iran menginginkan 3 langkah sekaligus, menggunakan Oman sebagai perlindungan politik, menggunakan Selat Hormuz sebagai alat penagihan, dan menggunakan kelompok Houthi sebagai ancaman militer. Kombinasi ini bisa menghentikan kapal-kapal, menaikkan harga, menekan sekutu Amerika, dan memaksa Washington untuk bernegosiasi lewat pemerasan. Tanggapan Trump adalah menanamkan rasa takut di pihak lawan, dengan memperingatkan bahwa Amerika Serikat tidak akan menerima pungutan dari Iran, maupun mitra regional yang membantu memberikan kesan normal pada sistem tersebut. Namun strategi Iran juga menunjukkan kelemahan. Rezim yang percaya diri tidak perlu menyembunyikan pungutan maritim di balik otoritas baru. Tidak perlu menekan Oman untuk terlihat moderat. Tidak perlu mengancam Arab Saudi dan Uni Emirat Arab melalui milisi di Yaman. Iran sedang berusaha mengimbangi hilangnya kebebasan ekonomi dengan perang tidak langsung. Iran mencoba menukar kekuatan nyata dengan kekacauan yang diperhitungkan. Pergerakan di Oman juga mengungkap masalah dari politik mediasi lama di Timur Tengah. Selama ini, beberapa pemimpin percaya bahwa mereka bisa berbicara dengan semua orang, menyenangkan semua pihak, dan tidak membayar harga apapun. Trump mengatakan bahwa masa itu sudah berakhir. Siapapun yang membantu Iran menghindari sanksi akan menjadi perhatian. Siapapun yang memfasilitasi pungutan di Hormuz akan menghadapi risiko. Siapapun yang mengubah netralitas menjadi jembatan bagi garda revolusi tidak lagi sekedar menjadi mediator, tetapi menjadi bagian dari masalah. Pelabuhan Oman Mina Al-Fahal juga menjadi perhatian pasar pada hari Jumat ini setelah adanya laporan tentang kemungkinan gangguan di dekat titik sandar. Oman menyatakan bahwa operasional berjalan normal dan harga minyak turun setelah konfirmasi tersebut. Gedung Putih tahu bahwa Iran berusaha mengubah setiap krisis maritim menjadi alat tawar-menawar. Jika kapal-kapal menjadi tidak aman, harga minyak naik. Jika harga minyak naik, ekonomi global akan terdampak. Jika ekonomi terdampak, pemerintah mulai menekan untuk mencapai kesepakatan. Mereka bertaruh pada siklus ini. Trump mencoba memutus siklus ini dengan memotong aliran uang, menghukum struktur pemungutan, dan memberi peringatan kepada Oman sebelum kesultanan itu digunakan sebagai tameng diplomatik. Langkah selanjutnya bergantung pada 3 front. Yang pertama adalah, Oman harus benar-benar menjaga jarak dari proposal Iran dan membuktikan bahwa netralitasnya tidak akan digunakan untuk mendanai garda revolusi. Yang kedua adalah Iran harus memutuskan apakah akan terus memprovokasi kapal-kapal Amerika di Teluk Oman, sementara mereka kehilangan ruang ekonomi. Yang ketiga adalah peran kelompok Houthi yang dapat mengubah sebuah perselisihan di Selat Hormuz menjadi krisis ganda di Laut Merah dan Teluk. Jika front ini dibuka melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, perang tidak lagi sekedar tekanan maritim, tetapi berubah menjadi pengepungan regional. Washington tidak ingin Teheran yang menentukan aturan di laut, itulah sebabnya reaksinya begitu keras. Krisis sekarang menempatkan Oman pada pilihan yang sulit, tetap menjadi mediator yang dihormati atau membiarkan Teheran menggunakan posisinya untuk membeli waktu. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga mengamati risiko bahwa kelompok Houthi dapat kembali melancarkan serangan yang sebelumnya tampak terkendali. Iran berusaha mendorong kawasan ini ke dalam permainan menebar ketakutan. Trump merespons dengan tekanan maksimum untuk mencegah Hormuz menjadi jalur pungutan, Oman menjadi perisai, dan Houthi menjadi senjata pemerasan baru terhadap Teluk. Saya Myusong Alvis, ahli hubungan internasional, dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.